Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji serta syukur patut kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah ya, kita bertemu kembali di pembelajaran jarak jauh untuk episode yang kedua, episode yang ketiga tapi ini ya. Jadi di semester kedua. Dulu semester 2 pertengahan, kemudian kemarin semester 1, dan sekarang semester 2. Jadi sudah 3 episode kalian mengikuti pembelajaran jarak jauh. Nah, kelas 3 di awal semester 2 ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, kita akan membahas tentang ikhlas. Coba. Tentunya kalian pernah atau sering dengar ya, apa itu ikhlas. Jadi ikhlas itu mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah. Jadi niatnya itu lillahi ta'ala. Coba kalau kita wudu ya, nawaitu wudu alirofil hadasil asgori fardu lillahi ta'ala. Kemudian sholat. Usolli fardu subhi, usolli fardu zuhri, usolli fardu asri, sampai isya. Arba'at takbiratin fardu kifayati adaan lillahi ta'ala. Jadi lillah, puasa. Kemudian lagi amalan-amalan yang lainnya, itu hanya diniatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nih contohnya. Sholat. Sholat kita harus ikhlas. Mau sholat berjamaah, mau sholatnya sendiri, mau sholatnya itu ada dilihat oleh banyak orang ataupun tidak dilihat oleh orang, tetap kita harus ikhlas dalam melaksanakan sholat. Selanjutnya bersedekah. Nah ini ya. Kalau hari Jumat nih laki-laki suka ada kenceleng yang lewat ya, atau pas bulan Ramadan pas sholat tarawih dengar ceramah ada kenceleng yang lewat. Kita isi atau tidak nih ketika mengisinya, ketika memasukkan uang ke dalam kenceleng tersebut harus dengan ikhlas. Lalu membantu, menolong teman. Apakah menolong teman yang jatuh atau memberi pinjaman kepada teman? Misalnya kita main sepeda nih, ada temannya pinjam, kasih pinjam dengan ikhlas. Kemudian kalau di kelas dulu ada temannya yang pinjam penghapus atau pinjam pensil. Ya, kita berikan, kita kasih pinjaman itu dengan ikhlas. Nah, apa jadi ikhlas itu? Ikhlas itu tidak mengharapkan imbalan. Kamu membantu orang tua, membantu tetangga, membantu teman mengerjakan sesuatu atau membelikan sesuatu, itu tidak mengharapkan imbalan. Ada nih yang disuruh sama orang tuanya, tolong beliin kara, tolong beliin masako. Boleh, tapi jajan 2.000. Nah, itu tidak ikhlas. Itu berarti mengharapkan imbalan. Bisa jadi tidak ada pahalanya kalau seperti itu. Lalu, tidak mengharapkan pujian. Nah, jadi ada orang yang menolong, ada orang yang menyumbang, tapi dia ingin dipuji oleh orang lain. Oh, siapa dulu dong? Aku. Aku kan orang kaya. Nah, itu mengharapkan pujian tidak boleh. Ada orang yang menyumbang masjid misalnya 10 juta.
Misalnya 100 juta, namanya tidak dipampang. Kemudian dia bilang ke panitia pembangunan masjid ini, kenapa nama saya tidak disebutkan, tidak dituliskan. Nah, itu dia mengharapkan pujian dari orang lain. Itu pun tidak ikhlas orang seperti itu. Pahalanya bisa hilang. Ikhlas itu tidak mengharapkan balasan di kemudian hari. Ini sering didengar ya, Abah sering mendengar nih. Kalau misalkan kalian bermain sama teman, minta sesuatu kepada temannya, tidak ngasih temannya itu. Kemudian dia bilang, ih kamu dulu kan pernah aku kasih. Dulu kan waktu olahraga kamu kan pernah aku beri. Itu berarti dia mengungkit-ungkit, ya. Dia membicarakan kebaikannya yang telah lalu supaya dibalas oleh temannya saat ini. Jadi mengharapkan balasan di kemudian hari itu berarti tidak ikhlas. Yang tadinya amalnya sudah ikhlas, kemudian dia ungkapkan lagi di kemudian hari, dia kemudian bicarakan lagi, nah itu sudah tidak ikhlas berarti yang seperti itu. Lalu ikhlas itu tidak dibicarakan kepada orang lain. Ya, biarkan saja Allah yang tahu. Kalau misalnya kamu membantu teman, biarkan teman kamu saja yang tahu. Kamu menyumbang masjid, biarkan saja panitia yang tahu. Jadi jangan dibilang-bilang sama orang lain, tahu nggak? Kamu tahu nggak? Aku kemarin nyumbang masjid loh, 100 ribu. Kamu tahu nggak? Aku kemarin bantu teman aku. Waktu itu kan dia jaga. Nah, itu jangan dibicarakan kepada orang lain. Ya, biarlah kamu sendiri yang tahu, Allah yang Maha Tahu, dan orang yang kamu tolong tidak usah dibicarakan kepada orang lain. Apalagi dipasang status ya yang ada WA-nya, yang ada Instagram, Facebook-nya. Wah, diberitahukan. Itu orang seperti itu dia amalnya tidak ikhlas. Nah, niat yang baik itu menjadi awal perbuatan baik. Jadi kalau niatnya baik, itu akan menjadi baik. Awal perbuatan tersebut akan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan perbuatan yang ikhlas pula. Jadi pertamanya, ya, ketika kamu akan melakukan sesuatu, ketika kamu akan mengerjakan sesuatu, niatkan hati dengan ikhlas. Kenapa? Allah tidak memandang rupa dan harta. Tapi Allah melihat hati dan amal kita. Ketika kita beramal, Allah tidak melihat mukena kamu harganya berapa. Ketika kamu sholat, Allah tidak melihat pakaian kamu, sajadah kamu berapa harganya. Atau kamu sholat di mana? Apakah di masjid yang besar? Apakah di masjid yang kecil? Allah tidak melihat seperti itu. Kemudian Allah tidak melihat berapa banyak kamu bersedekah. Apakah yang banyak yang Allah lihat? Tidak. Apakah yang kecil Allah lihat? Tidak seperti itu. Jadi yang Allah lihat hanya hati dan amal kita. Ikhlas atau tidak. Ketika kamu bersedekah, ikhlas atau tidak. Ketika kamu sholat, ikhlas atau tidak. Ketika kamu membantu teman, menolong orang lain, apakah ikhlas atau tidak. Jadi itulah yang Allah lihat. Maka itulah yang akan menjadi amal dan menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, mulai sekarang kita beramal dengan ikhlas, hanya meminta keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disuruh orang tua, ketika diminta bantuan oleh tetangga, ikhlaslah. Ketika belajar dengan ikhlas, ketika melakukan sesuatu dengan ikhlas, supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pahala yang berlipat ganda. Nah, imbalan jangan. Kemudian pujian dari orang lain juga itu jangan. Lalu dibicarakan kepada orang lain amal kita itu juga jangan pernah. Ya, sekali lagi kita beramal mulai hari ini dengan ikhlas, hanya meminta keridhaan Allah. Karena Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang akan senantiasa membalas amal perbuatan kita yang ikhlas. Itu saja pertemuan kita di
pembahasan kita di pertemuan kali ini tentang ikhlas. Kita lanjutkan kembali di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.